Masih melanjutkan pertarungan Gojo yang sebelumnya berhasil melayangkan pukulan keras pada Sukuna. Saat itu Kusakabe yang melihatnya memberitahu semua penyihir bahwa setiap pukulan Gojo dilengkapi efek Limitless Blue yang dapat menarik benda. Ditambah lagi, Gojo juga dapat memperkuatnya dengan energi kutukan sehingga membuat pukulannya pun akan memiliki dampak yang sama seperti tabrakan sebuah truk. Mendengar hal itu, murid-murid Gojo membenarkan pendapat Kusakabe, termasuk Yuta dan Hakari. Mereka mengaku pernah dihajar Gojo sampai muntah meski hanya dengan pukulan biasa. Begitu juga Yuji, dia menyampaikan bahwa menurut pengakuan Nanami, daya hancur dari pukulan biasa Gojo kurang lebih sama seperti serangan penuh yang dimilikinya. Dan saat ini di medan tempur, Gojo tampak terlihat mendominasi pertarungan jarak dekat. Dia mampu menyeret Sukuna hingga terlempar ke tiang bangunan, menarik bebatuan untuk menghimpit tubuh Sukuna, melancarkan aksi tendangan menukik ke bawah, dan juga bergerak cepat menciptakan bayangan untuk dapat mengelabui Sukuna. Di sisi lain, seolah tak ingin terus disudutkan, Sukuna lalu menonaktifkan kemampuan adaptasi Mahoraga. Hal itu dia lakukan agar dirinya bisa menggunakan teknik domain amplification. Dan terbukti dengan domain penguatan inilah dia pun mampu menyentuh Gojo hingga memberinya sebuah pukulan. Kemudian ketika adaptasi Mahoraga kembali aktif, rodanya kini mulai berputar satu kali, yang mana putaran ini menandakan jika dia sedang beradaptasi terhadap serangan Gojo yang sebelumnya diterima. Melihat hal itu, Gojo pun malah tersenyum. Dia merasa bahwa sekarang Sukuna tampaknya memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, dia tidak bisa menggunakan domain expansion sama seperti dirinya. Hal itu dikarenakan otaknya yang rusak akibat Unlimited Void masih belum pulih. Kedua, dia tidak bisa menggunakan adaptasi Mahoraga dan domain amplification secara bersamaan. Hal itu terlihat dari rodanya yang berubah warna menjadi hitam saat Sukuna menyentuhnya. Dan ketiga, dia tidak bisa membuat Mahoraga beradaptasi langsung terhadap teknik khusus. Hal itu tercermin dari bagaimana rodanya harus berputar beberapa kali ketika beradaptasi dengan domain Unlimited Void. Berdasarkan itulah, Gojo sangat yakin jika Sukuna ingin mengadaptasi teknik Infinity, maka roda Mahoraga butuh 4 kali putaran. Atau dengan kata lain, saat ini Sukuna harus menahan efek serangan Infinity Gojo 3 kali lagi, dan hal itu tampaknya akan menyulitkan bagi Sukuna sebab selama kemampuan adaptasi Mahoraga aktif, dia tidak bisa menggunakan domain amplification untuk menahan dampak serangan. Dari sanalah dengan sangat percaya diri, Gojo lalu mendeklarasikan pada Sukuna bahwa dia akan membunuhnya sebelum 3 putaran. Begitu juga Sukuna, dengan sangat tenang dia pun menyebut bahwa 3 putaran itu adalah hitungan mundur untuk menghapus senyuman di wajah Gojo. Setelah menyadari situasi, Gojo saat itu berniat hanya akan menggunakan teknik biasa karena memang menurutnya akan sangat beresiko jika semua teknik bisa diadaptasi oleh Mahoraga. Terbukti dalam pertarungan, Gojo hanya mengerahkan teknik Infinity dan Blue untuk menggempur Sukuna, mulai dari menarik rambu lalu lintas yang dapat Sukuna cegah, menghentikan rambu lalu lintas yang dilempar Sukuna, memberi hantaman pada Sukuna yang membuat rodanya berputar untuk kedua kali, mengerahkan variasi teknik Blue yang dapat meleburkan target apapun, meluncurkan bola-bola energi Blue yang sanggup Sukuna hindari, hingga akhirnya mendaratkan satu tendangan keras yang membuat roda Mahoraga pun berputar untuk ketiga kali. Pada momen ini, di saat tinggal 1 putaran lagi, para penyihir yang melihatnya merasa khawatir, termasuk Yuji yang saat itu bertanya tentang bagaimana sebenarnya proses adaptasi Mahoraga berlangsung. Apakah itu berlandas pada waktu di mana Mahoraga cukup menerima 1 kali serangan untuk beradaptasi, ataukah itu berlandas pada pengalaman di mana Mahoraga harus menerima serangan berkali-kali untuk beradaptasi? Mendengar hal itu, Kashimo pun menjawab bahwa 2 kemungkinan tersebut masih masuk akal, mengingat saat ini Sukuna belum menerima dampak serangan lain selain efek serangan dari Infinity. Sementara itu beralih ke medan tempur, Gojo yang merasa sudah mengelabui Sukuna dengan terus mengerahkan teknik Blue, lalu mulai bersiap untuk menggunakan kartu asnya.
Itu tiada lain adalah teknik Red yang pada saat itu berhasil mendarat ke tubuh Sukuna. Meskipun sayangnya di waktu bersamaan Sukuna juga berhasil mengaktifkan Domain Amplification untuk meminimalisir dampak serangan. Seolah tak ingin membuat lawannya cepat puas, dengan tenang Gojo berkata bahwa tembakan Rednya masih belum meledak. Terbukti di saat Sukuna tersenyum lebar, dari arah belakang tembakan Red seketika meledak mendorongnya, yang mana ternyata hal itu telah dipersiapkan Gojo dengan membuat tembakan Red mengelilingi gedung dulu. Dan kini seakan tak ingin membuang kesempatan, Gojo segera mengerahkan teknik Black Flash. Terlihat pukulan Black Flash yang dilengkapi teknik Blue ini langsung mendarat ke perut Sukuna dengan sangat keras. Saking kerasnya, Sukuna pun harus tumbang tak berdaya hingga membuat roda Mahoraga terjatuh dari atas kepala. Akan tetapi di situasi menguntungkan Gojo ini, roda Mahoraga yang terjatuh ke lantai tiba-tiba berputar untuk keempat kali. Alhasil dari sana, Mahoraga secara perlahan muncul di balik bayang. Dia yang saat itu sudah beradaptasi dengan teknik Infinity lalu segera melancarkan aksi tebasan, yang mana tebasan dari pedang pemusnahnya ini pun sanggup melukai bahu Gojo hingga mencipratkan banyak darah. Melihat Mahoraga kini mampu beradaptasi dengan Infinity, para penyihir yang menyaksikan sontak begitu khawatir. Mereka khawatir jika ini adalah tanda-tanda kekalahan bagi Gojo. Terlebih menurut Shoko, kemampuan penyembuhan Gojo tampak terlihat melambat dan ada potensi jika output serangannya akan menurun. Seolah ingin menepis persepsi kekalahan itu, Gojo yang berada di situasi terdesak tiba-tiba tersenyum. Dalam benaknya, dia merasa ada sebuah perasaan yang jauh lebih intens muncul, mirip seperti ketika bertarung melawan Toji, di mana saat itu dia memperoleh kepuasan dalam bertarung untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Bersamaan dengan munculnya perasaan tersebut, Gojo mulai menyerang Mahoraga secara membabi buta, entah itu berupa pukulan, dorongan maupun tembakan Red, semuanya coba dia kerahkan untuk bisa membunuh Mahoraga. Namun sayang, semua serangan Gojo ini masih mampu Mahoraga atasi. Hal itu dikarenakan Sukuna yang baru memulihkan luka juga ikut memberi bantuan dari jarak jauh, seperti mengeluarkan Shikigami kelinci agar Mahoraga terhindar dari tembakan Red, melemparkan alat pemadam guna mengelabui pandangan Gojo, dan juga melepaskan teknik Piercing Blood untuk memanfaatkan celah Infinity yang sudah dibuka Mahoraga. Seakan ingin pertarungan cepat berakhir, Sukuna lalu memanggil Shikigami baru bernama Agito. Terlihat dengan adanya Shikigami gabungan ini, pertarungan pun bergeser dari yang awalnya 1 lawan 2 menjadi 1 lawan 3. Mendapati perlawanan tersebut, Gojo sama sekali tidak bergeming. Walau terus diserang habis-habisan, tapi lambat laun dia bisa mengimbangi ketiga lawannya. Dan hal itu pun dibuktikan dari bagaimana dia berhasil memberi sedikit luka pada Mahoraga dengan melancarkan tembakan Red. Pada momen inilah, sadar jika tembakan Red tidak begitu efektif, Gojo berniat akan mempersiapkan serangan pamungkas. Itu adalah teknik bernama Hollow Purple tak terbatas yang bisa membunuh semua lawan dalam satu kali serang. Sambil mempersiapkan tekniknya ini, Gojo terus mencari celah di antara Mahoraga dan Agito. Namun sayang, semua serangannya seperti pukulan, tendangan, dan bantingan mampu diatasi kedua Shikigami tersebut. Entah itu oleh Mahoraga dengan kemampuan adaptasinya yang bisa mengganggu Infinity Gojo, maupun Agito dengan kemampuan regenerasinya yang bisa menyembuhkan diri termasuk menyembuhkan Sukuna. Sementara itu dari kejauhan, Sukuna yang bersembunyi rupanya tengah bersiaga terhadap teknik Hollow Purple milik Gojo. Di sana dia menilai bahwa teknik Hollow Purple patut diwaspadai, sebab meski mampu selamat dari serangannya di awal pertarungan, tapi saat itu jaraknya sangat jauh. Jadi dengan begitu akan sangat berbahaya jika dirinya yang masih terluka harus menerima serangan dari jarak dekat. Selain memikirkan masalah tersebut, Sukuna juga ternyata tengah menunggu aksi dari Mahoraga. Entah apa yang diharapkannya di sini, tapi kemungkinan besar dia ingin Mahoraga melakukan sesuatu untuk bisa membunuh Gojo. Dan benar saja, tanpa menunggu waktu lama, Mahoraga tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan.
Saat itu dengan menggunakan pedang pemusnahnya, dia mampu melayangkan aksi tebasan pemotong mirip seperti Sukuna. Bahkan tak hanya itu saja, tebasan yang dilayangkannya ini pun sanggup menembus Infinity Gojo hingga memotong lengan kanannya. Di sisi lain, melihat hal itu, Sukuna lalu muncul dan bergegas menyerang Gojo. Demi membuatnya tidak bisa mengerahkan teknik Hollow Purple, dia pun segera melancarkan aksi tendangan keras yang diikuti oleh pukulan Agito. Akan tetapi di momen ini, Gojo rupanya mampu menahan serangan dari pukulan Agito, dan tanpa pikir panjang, seolah sudah mempersiapkan semuanya, Gojo langsung melepaskan teknik Blue dengan output maksimum, yang mana lewat teknik serangannya ini, terlihat jelas tubuh Agito pun seketika hancur lebur tak tersisa. Melihat lawannya masih mampu bertahan dan mampu membunuh Agito untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, saat ini Sukuna merasa gugup. Sementara itu, Gojo yang sudah menyembuhkan lengannya kini langsung melesat melancarkan serangan beruntun, dari mulai melayangkan tinju Black Flash pada Mahoraga hingga membuatnya terdorong ke belakang, membanting Sukuna hingga terlempar ke arah Mahoraga, dan juga melayangkan tinju Black Flash lagi hingga membuat Sukuna dan Mahoraga terhempas menabrak bangunan. Pada titik inilah, Gojo mulai merapalkan sebuah mantra seolah ingin memperkuat teknik Limitless Red. Di sisi lain, melihatnya Sukuna sama sekali tidak merespon karena dia merasa itu hanya sekedar mantra dari teknik Red yang masih bisa dihindari. Akan tetapi, sesaat tembakan Red dilepaskan Gojo ke atas, Sukuna tiba-tiba menyadari adanya sebuah kejanggalan. Kejanggalan itu merujuk pada asumsi jika Blue Maximum yang sebelumnya menghancurkan Agito masih ada. Dan jika memang itu masih ada, maka kemungkinan besar saat ini Gojo hendak menyatukannya dengan Red agar bisa menghasilkan Hollow Purple. Sesaat menyadari itu semua, Sukuna segera menyuruh Mahoraga untuk menghancurkan Blue Maximum di atas gedung. Namun sayang, usaha yang dilakukan Mahoraga dan Sukuna ini tidak berhasil. Hal itu dikarenakan Mahoraga harus terkena pukulan dari Gojo yang memanfaatkan gaya tarikan Blue. Begitu juga Sukuna, dia yang sempat melepaskan teknik Piercing Blood, tekniknya justru malah terserap ke dalam Blue Maximum. Alhasil dengan gagalnya aksi Mahoraga dan Sukuna, proses penyatuan Blue dan Red pun bisa dilakukan. Yang mana hasil daripada itu adalah sebuah teknik pamungkas yang dari tadi Gojo persiapkan, yaitu Hollow Purple tak terbatas. Terlihat sesaat tekniknya diaktifkan, pancaran energi yang menerangi seluruh kota seketika meledak dengan kekuatan sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, area kota langsung rata dengan tanah. Begitupun Mahoraga yang langsung hilang dari pandangan, Sukuna yang langsung mendapat banyak sekali luka di sekujur tubuh. Bahkan Gojo sendiri selaku pengguna juga ternyata ikut terkena dampak. Melihat situasi mendebarkan ini, Kusakabe sontak menunjukkan rasa kepercayaan diri yang tinggi, di mana dia merasa bahwa dari sini Gojo pasti akan menang, karena selain lukanya tidak separah Sukuna, Gojo juga dapat melakukan proses penyembuhan dengan sangat cepat. Pada awal chapter, kita ditunjukkan dengan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu hadirnya Gojo di suatu tempat yang mungkin adalah tempat penantian alias dunia hayalan sebelum kematian. Terlihat di tempat itu, Gojo dihampiri oleh sahabat lamanya yaitu Suguru Geto. Di sana seakan tahu apa yang terjadi pada Gojo, Geto pun langsung bertanya tentang seberapa kuat Sukuna. Mendengarnya, Gojo menjawab bahwa Sukuna sangat kuat, bahkan ketika bertarung melawannya, Sukuna belum mengerahkan kekuatan secara penuh. Sebab itulah dari awal dirinya merasa tidak punya peluang untuk menang, sekalipun jika Sukuna tidak punya teknik Ten Shadow, pastinya itu juga akan sangat menyulitkan. Terbukti di dalam pertarungan, semua usaha yang dilakukannya selama ini, entah itu latihan fisik, teknik kutukan, sikap cekatan dan cepat berpikir, ternyata belum cukup untuk bisa menggapai kekuatan Sukuna. Oleh karena itu, di hadapan Geto, Gojo pun mengaku bahwa sekarang dirinya benar-benar mengerti bagaimana rasanya terasingkan. Sebagai orang yang dianugerahi kekuatan besar, Sukuna tampak terlihat kesepian.
Meski banyak orang mengaguminya, tapi kesenjangan kekuatannya telah membuat Sukuna tidak mengenal arti kasih sayang dan kehidupan. Ibarat bunga mekar yang dikagumi banyak orang, sangat mustahil bagi bunga mekar itu untuk memahami perasaan orang tersebut. Di sisi lain, mendengarnya Geto tampak sedikit terkejut di mana dia tak menyangka sahabatnya yang selalu bertindak acuh dan angkuh kini melontarkan ungkapan yang terkesan rendah hati. Seolah tak ingin mengejeknya lebih jauh, Geto pun bergumam bahwa dirinya sangat iri karena Gojo bisa puas mengerahkan seluruh kekuatan sebelum kematian tiba. Menanggapi hal itu, Gojo berkata satu-satunya yang dia sesalkan saat ini adalah Geto tidak hadir di pertarungan untuk memberinya dukungan. Sebab menurutnya, kematian karena melawan orang kuat adalah sesuatu yang membanggakan, berbeda dengan kematian karena penyakit ataupun usia, baginya itu adalah sesuatu yang memalukan. Setelah melontarkan ungkapannya itu, rekan-rekan Gojo yang sudah lama mati kini mulai hadir. Seperti Nanami yang menyebut bahwa cara Gojo mati adalah cara yang pas bagi seorang penyihir terkuat, Haibara yang berkata bahwa Gojo tidak perlu merasa khawatir akan kematiannya, dan juga Masamichi Yaga yang hanya duduk dari kejauhan tanpa melontarkan sepatah kata. Dari sanalah Gojo yang mulai merasa nyaman lalu bertanya pada Nanami tentang bagaimana rasanya kematian. Menjawab hal itu, Nanami berucap bahwa menurut Mei Mei, ketika seseorang mati, maka dia akan diberi dua pilihan, antara menuju utara untuk menjadi orang baru, ataukah menuju selatan untuk kembali menjadi orang sebelumnya. Entah apa maksud dari dua pilihan tersebut, tapi kemungkinan besar itu adalah pilihan hidup seseorang menjelang kematian. Apakah dia akan pergi ke dunia lagi dengan entitas baru alias kutukan, ataukah dia akan pergi ke alam baka dengan entitas yang sama? Terbukti saat itu, Nanami merasa lega sudah memilih ke selatan. Selain karena tidak mau menjadi kutukan, dia juga sangat suka untuk melihat ke masa lalu. Di sisi lain, Gojo yang mendengarnya seketika tersenyum lebar. Dia bahkan sangat berharap jika semua percakapan ini bukan mimpi, seolah-olah dirinya bersedia menerima takdir kematian. Dan benar saja, kini di medan pertarungan, sang penyihir terkuat modern, Gojo Satoru, tiba-tiba tewas mengenaskan. Tewasnya bukan karena ditusuk, dipukul atau ditebas, melainkan dia dipotong hingga tubuhnya terbelah menjadi dua oleh Sukuna. Untuk mengetahui bagaimana itu bisa terjadi, di sini Sukuna lebih dulu menjelaskan bahwa sebenarnya proses adaptasi Mahoraga hanya berlandas pada waktu. Jadi jika ingin dipercepat, maka dia tinggal menerima serangan identik berulang kali, dan jika ingin diperlambat, maka dia tinggal menghindari serangan yang identik tersebut. Selain itu, ketika sebuah teknik sudah diadaptasi, analisa Mahoraga rupanya masih bisa lanjut. Jadi dengan begitu, kemampuan adaptasi Mahoraga pun akan terus berkembang hingga pada titik dia mampu memperluas efek penetralannya menjadi tak terbatas. Itulah kenapa ketika Mahoraga dikeluarkan, Sukuna hanya mengamati dari jauh. Hal itu bertujuan untuk menjadikan Mahoraga sebagai contoh model yang bisa ditiru, bukan meniru adaptasi pertama yang bisa menetralkan Infinity Gojo dari dekat, tetapi meniru adaptasi kedua yang bisa memperluas efek penetralan melalui tebasan hingga sanggup memotong Infinity Gojo. Dengan meniru adaptasi kedua itulah saat ini Sukuna mampu memotong tubuh Gojo menjadi dua. Apalagi ternyata efek dari tebasan ini tidak hanya menargetkan tubuh Gojo, melainkan itu juga memotong ruang dan waktu yang nantinya disebut-sebut sebagai teknik tebasan pemotong dunia. Dan kini dengan tumbangnya Gojo, pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Sukuna. Terlihat sambil menebar senyuman yang menyeringai, Sukuna pun berucap bahwa selama dirinya hidup, dia tidak akan pernah melupakan Gojo Satoru.